Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Sobatkom yang ada di rumah. Kembali dalam segmen Parlamentaria, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe nomor 1 Kaltim. Bersama saya Vika Ravenska hari ini akan menemani siang Sobatkom semua melalui Instagram Diskominfo Kaltim dan Facebook fanpage nomor 1 Kaltim. Hadir setiap hari Senin di jam 2 siang, tentunya Parlamentaria mengajak Sobatkom semua untuk mengenal lebih dekat tugas, fungsi, program kerja, serta sosok dari para Dewan Perwakilan Rakyat kita yang terhormat di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada siang hari ini sudah tidak asing tentunya di Sobatkom karena sebelumnya kita juga sudah sering bertemu nih ya. Telah hadir bersama saya Abang yang luar biasa nih, Abang Syafruddin SPD, Wakil Ketua Komisi 3, kemudian anggota Badan Musyawarah, anggota Badan Anggaran, dan juga tentunya Ketua Fraksi PKB Hanura. Selamat siang, Bang. Siang, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Bang Udin ya, sapa ya. Kita sudah tentunya udah pernah kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, Bang Udin ya? Udah. Nah, ini udah tentunya Sobatkom juga udah mengenal sosok beliau, tapi hari ini kita spesial akan mengetahui lebih lanjut lagi nih apa sudah yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Bang Udin di DPR, dan tentunya persiapan apa yang kemudian yang akan atau telah dilakukan Bang Udin nih untuk menuju yang kemarin kita sudah sebut di terakhir tuh Bang ya, akan menuju Senayan. Nah, mungkin boleh cerita sedikit Bang sebelum kesini kesibukannya, boleh? Kesibukan DPRD hari ini ada beberapa agenda. Agenda yang terlewat atau yang udah lewat itu adalah menyiapkan PJ, nama-nama PJ penjabat Gubernur Kalimantan Timur, karena tanggal 30 September ini Pak Gubernur definitif Pak Isra Nur dan wakilnya Pak Hadi Mulyadi akan purna tugas. Nah, maka sebagaimana edaran dan peraturan Mendagri bahwa DPRD itu memiliki kewenangan untuk mengusulkan 3 nama sebagai calon PJ gubernur atau sebagai PJ kepala daerah. Nah, kemarin kami udah mengklirkan sebenarnya tidak hanya 3 nama tapi 5 nama. Salah satunya itu adalah Pak Kamarudin dari Kementerian Agama, Pak Alimuddin dari IKN, otorita IKN. Yang ketiga itu ada Pak Abdul Nur, Rektor Unmul. Yang keempat ada Ibu Sri Wahyuni, Bu Sekprov, dan ada satu dari Kementerian Dalam Negeri yaitu adalah Pak Akmal. Nah, kami udah memutuskan secara resmi kelembagaan bahwa ada 5 nama ini yang kami kirim ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang memasuki pembahasan APBD Perubahan dan Murni. Walaupun kemarin APBD Murni telah disahkan tanggal 17 kemarin, dan alhamdulillah kita mengesahkan APBD Perubahan 2023. Nah, semoga APBD Perubahan ini bisa tepat sasaran, bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan tuntutan rakyat Kalimantan Timur. Terutama memang ada banyak aspek yang diprioritaskan ya. Memang aspeknya adalah aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, dan banyak lainnya juga. Nah, kemudian kami Banggar dan TAPD sedang mengejar sisa waktu ini. Kami ya karena sekaligus menghargai ya. Betul. Menghargai Pak Isra Nur yang udah tinggal menghitung hari mengakhiri masa tugasnya, maka kami rencananya akan mengesahkan APBD Murni tahun 2024 itu adalah tanggal 25 September sebelum beliau selesai. Nah, itu saya kira yang menjadi agenda-agenda DPR hari ini ya, tentu menuntaskan APBD Perubahan dan Murni. Padat sekali jadwalnya. Nah, padat. Tapi kesibukan di luar DPRD apa nih Bang? Ya karena anggota DPR kan pelayan rakyat. Betul. Pejuang rakyat. Nah, maka kami tidak hanya berkutat di kantor, tapi kami juga banyak berinteraksi, banyak menangkap harapan-harapan rakyat yang tentu saja harapan itu akan diperjuangkan melalui kewenangan DPR sebagaimana diatur undang-undang bahwa fungsi DPR kan 3, budget, legislasi, dan kontrol. Nah, dari tangkapan-tangkapan kami di lapangan, apa yang menjadi keinginan masyarakat, kami perjuangkan melalui kewenangan dan fungsi DPR tersebut. Nah, sehingga ya sebenarnya anggota DPR itu kan
tidak boleh banyak di kantor gitu loh, harus banyak di rakyat, karena anggota DPR itu adalah telinga matanya rakyat kan gitu, menangkap, melihat, merespon apa yang menjadi keluhan dan keinginan rakyat. Jadi ini yang sedang kami laksanakan hari ini, karena anggota DPR itu ya memang harus banyak berinteraksi langsung dengan rakyat supaya mengerti, paham apa harapan dan apa maunya rakyat. Betul sekali, karena memang layer masyarakat pun beragam ya Pak, jadi harus tahu semua background. Karena kalau dilihat dari sosial medianya aja Bang Udin nih kemana-mana ya, udah menemui banyak masyarakat yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Nah, khusus untuk di Komisi 3 Bang, saat ini sudah menyelesaikan apa saja dan kemudian ada PR apa saja ke depan? Ya memang kami sekarang di Komisi 3 lagi fokus di 3 hal ya. Yang pertama infrastruktur, yang kedua pengelolaan sumber daya alam, dan yang ketiga memang tentu lingkungan ya. Ya memang dari infrastruktur ini dari tahun ke tahun seiring dengan membesarnya APBD provinsi, maka ada peningkatan, ada lompatan peningkatan dari belanja infrastruktur. Misalnya hari ini ada kurang lebih tersisa 800 km jalan provinsi, itu kita genjot, ini udah tersisa kurang lebih, sisa sedikit lah, kurang lebih 300-an jalan provinsi yang harus dituntaskan. Karena seiring dengan regulasi yang mengatur tentang mana jalannya provinsi, mana jalannya pusat, mana jalannya kabupaten kota, maka tugas provinsi itu adalah menuntaskan menjadi tanggung jawabnya, yaitu menyelesaikan jalan yang menjadi kewenangannya. Ya memang saya juga harus mengakui bahwa di Kalimantan Timur ini masih banyak daerah yang terisolir ya. Kalau yang sejauh yang saya pahami itu ada 2 daerah yang terisolir di Kalimantan Timur ini. Yang pertama itu adalah Kecamatan Sandaran, yang kedua adalah Kecamatan Busang. Nah, kenapa disebut terisolir? Karena akses ke sana masih susah. Misalnya kalau ke Sandaran kita harus melintasi laut. Nah, itu kan. Padahal secara geografis sebenarnya mereka itu dekat dengan Kabupaten Berau. Walaupun secara status mereka itu menjadi kewenangannya, menjadi masuk wilayah Kabupaten Kutai Timur kalau di Sandaran. Nah, itu yang kemudian menjadi tugas, menjadi hal-hal yang menjadi skala prioritas dari pemerintah provinsi, bagaimana agar jalan ini terkoneksi di semua kecamatan yang ada di Kalimantan Timur. Juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, memang ini menjadi keluhan kita bersama bahwa seiring dengan dikurangi kewenangan dan peran daerah dalam mengawasi, mengelola dan memberikan izin untuk sektor pertambangan, maka ya nyaris kewenangan dan peran DPRD hari ini lumpuh dalam di sektor sumber daya alam atau di sektor pertambangan. Nah, kita tinggal hanya bagaimana mengawasi, bagaimana memberikan perhatian, atensi terhadap agar jangan sampai pengerukan sumber daya alam ini tidak berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan. Ini aja yang bisa hari ini kita awasi dan bisa kita kerjakan melalui Komisi 3 ya. Dan nanti kedepannya juga terus mengawal ini tentunya Bang ya. PR-nya berarti itu ada. Mudah-mudahan saya diamanatkan lagi atau dipercaya lagi oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, karena saya udah resmi, bahkan udah ditetapkan dalam daftar caleg sementara. Saya maju sebagai calon anggota DPR RI. Nah, semoga rakyat Kalimantan Timur memberikan aspirasi politiknya melalui saya. Nah, maka saya akan berjuang dan memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan rakyat Kalimantan Timur di semua sektor dan di semua bidang. Wah, luar biasa ya. Besar sekali tentunya harapan dan tentunya perjuangan yang harus terus dilakukan oleh Bang Udin nih ya tentunya. Tapi sebentar lagi kan kita memasuki Pileg 2024 nih Bang. Secara lembaga DPRD Kaltim sendiri sudah ada pembahasan kah terkait ini Bang? Pileg 2024.
Pileg ini kan bukan ranahnya lembaga DPRD. Okay. Pileg ini adalah ranah dan kewenangannya partai politik dan penyelenggara pemilu. Adalah KPU dan Bawaslu. Nah, partai politik lah menyiapkan orang-orang, menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi calon legislatif di semua tingkatan, mulai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, penyelenggaranya itu adalah KPU, pengawasnya itu adalah Bawaslu. Nah, dari 3 elemen inilah yang akan melaksanakan pemilu. Nah, penentunya rakyat. Nah, rakyat bagaimana melihat track record, rekam jejak dari semua calon yang ada, kan gitu. Karena partai politik itu tugasnya hanya menyiapkan orang, hanya menyiapkan kader. Nah, tentu saja kader yang dipersiapkan ini adalah kader yang memang memenuhi kuota dan memenuhi kualifikasi, kualitas baik intelektual, kultur dan karakternya lah, gitu. Nah, adapun DPRD hanya mensupport dari segi pendanaan, kan gitu kan. Jadi DPR itu atau lembaga legislatif dan eksekutif hanya mensupport kira-kira KPU ini misalnya dalam pemilu itu butuh duit berapa, yang ada berapa, kira-kira bisa disumbang oleh pemerintah provinsi dan DPRD berapa, gitu. Itu aja saya kira kemenangan DPRD. Berarti anggarannya gimana Bang? Udah ada pembahasan Bang untuk persiapan Pileg nanti? Ya, Pileg udah clear ya. Dan Pilkada juga udah mulai dialokasikan karena Pilkada itu kan secara rencana dan jadwal kan dilaksanakan November 2024. Nah, maka di perubahan 2023 kami juga alokasikan, di APBD murni 2024 juga harus dialokasikan. Betul. Karena nggak bisa misalnya Pilkada itu 2024 kalau nggak dialokasikan di APBD 2024 kan kesulitan mereka, nanti bisa gagal Pilkada kita gitu. Nah, makanya DPR dan pemerintah telah mengalokasikan anggaran walaupun saya tidak tahu angka detailnya berapa. Oh, detailnya nggak tahu nih Bang ya, tapi sudah dimatangkan dan juga dipastikan ya untuk anggaran ini sendiri. Oke, baik. Jadi kalau berbicara tadi Abang sempat menyinggung tentang bagaimana dipersiapkan juga kader-kader dari partai-partai nih Bang ya, secara personal sebagai ketua PKB saat ini gitu di Kalimantan Timur. Bagaimana kemudian Abang melihat kader-kader sampai sejauh ini, sampai saat ini sudah bersiap Bang dari PKB? Ya, sebagai ketua partai kan selalu mengukur kualitas kemampuan dari personal caleg. Nah, sejauh yang saya tahu dan pahami bahwa PKB Kalimantan Timur telah menyiapkan kader-kader unggulan untuk maju berkompetisi di DPR Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Karena sebagaimana target mandat dari Muswil PKB Kalimantan Timur di Balikpapan yang diselenggarakan tahun 2020 bahwa PKB Kaltim memiliki target 8 kursi di DPR Provinsi, 1 kursi DPR RI, dan 50 kursi di kabupaten kota. Nah, maka mandat ini harus dilaksanakan secara totalitas supaya memenuhi target-target tersebut. Nah, maka kalau dari segi kualitas personal, caleg-caleg PKB udah matang, udah siap tempur, siap berkompetisi. Tentu saja partai hanya membekali mereka bahwa sebagai seorang caleg itu harus mengedepankan politik gagasan. Artinya menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran dan keadilan rakyat. Yang kedua, sebagai lembaga politik atau sebagai partai politik, tentu partai itu hanya membekali calegnya agar mewujudkan politik kepeloporan. Artinya kader-kader PKB harus menjadi pelopor perubahan. Tidak boleh menjadi pengekor perubahan, karena menjadi kader partai itu atau menjadi caleg itu harus terlihat kepeloporan. Karena itu yang diharapkan oleh rakyat. Nah, yang ketiga adalah partai membekali caleg itu harus menerapkan politik keteladanan. Kader-kader PKB harus menjadi teladan.
Misalnya ya baik di lingkungan mereka berdomisili harus menjadi teladan. Misalnya kalau di situ ada gereja, harus rajin ke gereja. Kalau di situ ada masjid, ada langgar, ada musola, ya harus menjadi teladan di situ kan gitu. Nah ini yang dibekali oleh partai kepada para caleg. Yang terakhir adalah partai membekali caleg-caleg itu agar menerapkan politik kehadiran. Jadi kehadiran itu harus menjadi seni, harus menjadi sesuatu yang utama. Misalnya rakyat membutuhkan kehadiran para kader PKB, para caleg PKB, misalnya dalam momen-momen misalnya ada insiden, ada kebakaran, tanah longsor atau dan seterusnya lah itu kan. Kader-kader PKB wajib hadir, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan rakyat. Begitu juga misalnya ada keluhan di bidang apa saja, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kader-kader PKB harus hadir, memberikan jawaban dan kepastian bahwa kader PKB punya kepekaan, punya sense of crisis, kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang menjadi problem dan persoalan-persoalan rakyat. Oh, oke, baik. Kemudian nilai-nilai ini apakah bagi kader-kader PKB ya Bang ya? Apakah ada sudah sekolah mungkin yang dipersiapkan atau mungkin pembentukan jati diri langsung dari PKB sendiri untuk kader-kader ini untuk menanamkan nilai-nilai itu Bang? Iya, karena memang PKB itu partai kader ya, partai yang kadernya berjenjang, mulai dari kader pertama, kader menengah dan kader paling tinggi lah, atau ada istilahnya itu kader pertama, kader menengah dan kader lanjutan. Nah di situ jelas materi-materinya adalah penguatan dan pembekalan kepada para kader bahwa tentang ideologi partai, tentang nilai-nilai perjuangan partai, tentang keberpihakan kepada masyarakat, tentang tanggung jawab terhadap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Juga kita menekankan agar kepada kader itu mewujudkan politik yang ramah santun kan gitu. Karena di era sekarang, era digitalisasi ini kan sangat mudah kader-kader atau masyarakat itu terprovokasi dengan isu-isu di media sosial. Nah maka kader PKB juga dibekali itu agar setiap yang bermain medsos itu tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang menjadi hal-hal yang isu-isu yang muncul di sosmed. Betul. Tapi kader PKB itu harus menyaring mana yang benar, mana yang hoak. Nah maka kami juga PKB menerapkan politik anti hoak. Karena PKB itu banyak belajar dari kasus-kasus yang terjadi di luar sana ya. Misalnya kasus yang terjadi di negara-negara Eropa dan Timur Tengah lah. Di sana kan termakan hoak gitu kan, termakan isu-isu yang belum benar, ditelan mentah-mentah, jadi menjadi pembenaran gitu. Nah maka di Indonesia nggak boleh ada itu. Indonesia ini PKB harus menjadi ujung tombak, kader PKB harus menjadi ujung tombak agar hal-hal yang bisa memecah belah bangsa itu harus dilawan, harus kita lawan bareng-bareng. Ya baik berkaitan dengan budaya, kemudian juga lahir dan berkembangnya faham-faham atau aliran-aliran yang radikal gitu kan, yang bebas gitu ya. Kita kader PKB dibentengi tentang bagaimana memahami tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa, juga dibekali tentang patriotisme kebangsaan serta nusantara, kenusantaraan. Jadi disitulah ruang pendidikan politik bagi kader PKB, penguatan tentang ideologi dan seterusnya. Wah, matang sekali nih kalau berbicara tentang apa yang sudah ditanamkan dan juga diberikan oleh PKB kepada kader-kader ya Bang ya. Nanti kita mau tahu juga nih apakah banyak kader-kader muda dari PKB yang akan bertempur ya, berjuang demi masyarakat di Pileg nanti. Nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua masih di Parlementaria.
Ya Sobatkom, kembali lagi di segmen kedua dari Parlementaria pada hari ini. Masih bersama Bang Udin yang luar biasa. Tadi kita udah banyak ngobrol tentang bagaimana tugas-tugas dan sudah program-program yang dilakukan DPRD khususnya Komisi 3 ya. Dan juga Bang Udin sudah bercerita nih tentang bagaimana kader-kader yang ada di PKB. Ini tadi Pika juga penasaran, banyak nggak sih Bang kader-kader muda Gen Z nih, generasi-generasi milenial yang menjadi kader-kader di PKB? Ya, kita memang kalau merekrut Gen Z atau milenial itu kan kebutuhan. Gitu. Kenapa disebut kebutuhan? Seiring dengan keluarnya daftar pemilih tetap atau pemilih sementara, KPU menetapkan bahwa ada kurang lebih 60% populasi pemilih milenial dan Gen Z. Nah, maka itu sehingga kami memutuskan bahwa mendekati menggarap pemilih milenial dan Gen Z ini adalah kebutuhan yang wajib untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu ya memang nanti tunggu setelah pemilu. Nanti dilihat berapa kader-kader muda PKB yang masuk kategori Gen Z atau milenial yang terpilih sebagai anggota DPRD. Di situ ukuran indikator dari seberapa besar sih keberpihakan PKB ini kepada Gen Z dan milenial gitu. Karena kalau sampai hari ini saya misalnya baru ngomong kami siapkan Gen Z dan milenial sebagai caleg, nanti rakyat dan masyarakat bertanya, jangan-jangan hanya sebagai numpang caleg, numpang pajang di situ atau memenuhi kuota gitu kan, jangan sampai lahir asumsi seperti itu. Nah, makanya indikator dari keberpihakan, kesungguhan dari PKB dalam rangka mewujudkan kaderisasi politik, kaderisasi anak-anak muda agar nanti ke depan 5, 10 tahun bahkan 20 tahun itu ya kita udah punya kader-kader yang hebat-hebat lah gitu kan. Nanti ya ukurannya setelah pemilu aja. Nanti dilihat berapa anak muda yang terpilih sebagai anggota DPRD di PKB baik provinsi, kabupaten kota dan RI kan gitu. Oke, baik. Tapi apakah ini juga menjadi sebuah strategi nih, persiapan strategi untuk memenangkan pileg nanti, Bang? Iya, tentu. Karena tadi populasi pemilihnya udah 60%. Nah, maka karena begini, PKB itu kan terkenal dengan partai tradisi. Partai kelompok sarungan. Nah, maka tugas kami hari ini, tugas PKB hari ini yang mana PKB Kaltim dan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur tugasnya adalah menggeser, menambah pasar pemilih PKB yang awalnya adalah pemilih tradisional menuju pemilih modern yang berbasis Gen Z dan milenial gitu. Nah, ini tugas PKB. Nah, apa yang dikerjakan PKB dalam rangka memperluas pasar dan segmen pemilihnya, tentu dengan menghadirkan politik-politik yang politik gagasan, politik yang mengedepankan etika, norma dan kesantunan kan gitu. Nah, karena kita semua tahu bahwa Gen Z dan milenial itu sangat sebenarnya mereka anti politik, tapi karena seringkali kita edukasi bahwa politik itu adalah instrumen yang strategis dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita rakyat. Betul. Karena di politik atau berpolitik, masuk partai politik, ikut pileg, ikut pemilu dan pilkada, nanti endingnya adalah menghadirkan pemimpin, baik pemimpin di legislatif dan di eksekutif. Nah, disitulah kemudian tangan-tangan eksekutif legislatif inilah yang bisa menghadirkan kesejahteraan, bisa menghadirkan keadilan, bisa menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran gitu kan. Karena tanpa kesejahteraan tanpa kekuasaan legislatif dan eksekutif kan mustahil kita bisa wujudkan itu. Apalagi rakyat hari ini banyak disuguhkan dengan opini dan isu-isu yang berkaitan dengan kelompok oligarki yang menguasai republik ini gitu kan, atau yang menyetir pemerintahan kita. Nah, maka PKB itu komitmen, ya sederhananya orang-orang PKB itu sangat jauh dari kepentingan oligarki lah, sangat jauh dari kepentingan konglomerat dan borjuis itu. Kenapa? Karena rata-rata kader-kader PKB itu adalah kader yang lahir dan tumbuh dari keterbatasan,
kader yang lahir dan tumbuh dari berproses, ya rata-rata aktivis lah. Nah, maka itu kemudian ini menjadi harapan besar kita bahwa dengan komitmen, dengan background dan latar belakang ketua PKB ini, insya Allah bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Wah, oke, luar biasa. Bang Udin juga kerap kali dikenal sebagai anggota dewan yang masih mampir-mampir nih ke teman-teman mahasiswa, kemudian ya alumni-alumni dan masih berkumpul bersama-sama. Nah, ini kan dekat sekali dengan teman-teman dari teman-teman milenial. Adakah gagasan dari teman-teman milenial atau Gen Z sendiri yang sampai ke telinga Bang Udin, yang apa gagasan yang mereka sampaikan? Mungkin Bang Udin, kami perlu ini gitu. Iya, banyak yang mereka titipkan, ya, terutama dengan peluang kerja atau pasar kerja ya. Karena memang mereka juga kebingungan. Ya setelah lulus kuliah mereka mau ngapain gitu kan. Ya kita kasih tahu, kita edukasi bahwa dalam soal pasar kerja itu ya memang katakanlah misalnya IKN ya. IKN ada di Kalimantan Timur. Kita jangan menganggap itu adalah kita pasti diterima di sana, enggak gitu kan. Ibarat kata itu misalnya kalau kita analogikan pasar kerja itu sama dengan lapangan sepak bola, maka kan yang bisa bermain kan hanya 11 orang satu tim gitu kan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Ya memang harus diasah kemampuan, kualitas diri, baik kemampuan intelektual, kemampuan karakter kita itu harus diperkuat. Nah, melalui apa? Dengan misalnya memperkuat kualitas intelektual, ya dengan memperbanyak referensi, memperbanyak diskusi gitu. Nah, kemudian bagaimana cara memperkuat karakter? Ya ikut berorganisasi kan gitu. Nah, maka dengan dua hal ini saya kira menjadi modal kita dalam, misalnya tadi saya analogikan pasar kerja itu sama dengan lapangan, kan tidak semua kan boleh harus jadi pemain. Pemain itu adalah orang-orang yang terseleksi gitu. Nah, untuk seleksinya kan memang harus dibutuhkan kemampuan individu atau yang disebut dengan life skill, keterampilan hidup kan itu. Nah, maka kalian jangan terutama teman-teman atau adik-adik generasi Z dan milenial nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan keadaan ini untuk berlalu begitu saja tanpa harus memperkuat penguatan individual dengan life skill atau keterampilan hidup tersebut. Nah, itu yang selalu saya ajarkan. Ya misalnya kalau pasar kerja, ya tentu memang pasar kerja itu kan selalu beririsan dengan soal investasi. Semakin banyak investasi, semakin banyak pasar kerja. Nah, artinya ya mari kita wujudkan iklim yang damai, iklim yang adem, aman gitu. Karena kalau kita misalnya Kalimantan Timur ini adem, iklimnya sehat, investasi atau investor datang berbondong-bondong ke Kalimantan Timur untuk berinvestasi, maka disitulah ada kesempatan kerja. Karena pasar kerja yang lain yang misalnya PNS, sekarang aja hari ini kan negara itu hanya sedikit memberi ruang untuk anak-anak muda atau Gen Z dan milenial untuk di sektor PNS. Ya seberapa sih misalnya PNS di Kalimantan Timur itu misalnya penerimaannya, berapa sih pasar kerja, peluang kerja di BUMN atau BUMD, sangat kecil sekali dibanding dengan kesempatan atau ruang yang dihadirkan ketika ada banyak investasi di Kalimantan Timur. Nah, inilah hal-hal yang saya jelaskan ke mereka. Intinya adalah perkuat kemampuan intelektual dan perkuat karakter. Karena dengan dua hal ini menjadi modal kuat untuk menghadapi atau ikut melakukan seleksi di pasar-pasar kerja yang ada di Kalimantan Timur. Oke, luar biasa. Ini gagasan-gagasan yang harus dibawa nih ya, kemudian oleh Bang Udin nanti ke Senayan pada akhirnya nih ya. Insya Allah akan melenggang indah dan tentunya udah optimis Bang ya. Insya Allah optimis. Untuk berada di Senayan. Nah, ini kemudian dari gagasan-gagasan ini bagaimana strategi dari Bang Udin sendiri untuk mendorong ini ke pusat Bang? Iya, memang ini yang dilupakan ya oleh pemerintah provinsi, bahwa Kaltim ini kan daerahnya sangat luas. Kalau dalam catatan saya, luasnya Kalimantan Timur ini kurang lebih 11 sampai 12 juta hektar kan gitu, luasnya Kalimantan Timur.
Nah, dengan kawasan yang luas ini saya kira memang kalau mau melakukan pemberdayaan kepada petani anak muda di sektor pertanian sebenarnya gampang aja kan gitu. Tinggal pemerintah mau apa enggak. Kemudian anak-anak muda merespon, menanggap atau enggak kan gitu. Karena sekarang ini yang ada itu adalah paradigma pemikiran anak-anak muda itu pengennya kerja di perusahaan, pengennya kerja di pemerintahan, pengennya kerja yang enak-enak kan gitu kan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bagaimana mengelola sumber daya di sektor pertanian. Nah, karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa Kalimantan Timur terkenal dengan kawasannya luas. Kalau misalnya pemerintah provinsi itu melakukan pembekalan atau pendidikan terhadap anak-anak muda di sektor pertanian, saya kira anak muda pasti juga termotivasi untuk ikut menjadi bagian dari peningkatan di sektor pertanian. Nah, juga ditunjang oleh pemberian pembekalan kemampuan, ditunjang dengan fasilitas misalnya pemberian bibit gratis, obat-obat gratis, gitu kan. Dan ini yang saya belum melihat pemerintah provinsi fokus ke situ. Sekarang ini pemerintah provinsi itu masih fokus pada sektor gali dan menebang ya, menggali dan menebang. Belum pada bagaimana pengelolaan lahan ini di sektor pertanian belum. Ya memang ada di sektor perkebunan sawit, tapi itu kan miliknya investor gitu loh. Bukan milik personal. Kalaupun misalnya masyarakat ada yang ada memiliki kebun sawit itu hanya orang tertentu saja. Plasma itu ya tidak merata juga gitu kan. Nah, artinya hal-hal seperti ini juga nanti akan saya sampaikan ke pusat atau ke DPR RI atau ke kementerian maupun ke presiden ketika saya udah dipercaya oleh rakyat, dipilih rakyat untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI. Tentu apa yang kurangnya itu adalah hanya support saja sebenarnya. Support dari pemerintah pusat, bagaimana cara mengelola Kaltim yang luas ini agar produktif dan bisa menyerap pasar kerja, lapangan kerja, ya kan itu aja saya kira. Karena kalau hitung-hitungannya, sumbangan Kaltim ke pusat itu kan udah kurang lebih 500 triliun. Yang kembali kan ya tidak lebih dari 50-75 triliun lah. Kayaknya nggak nyampe juga gitu. Nah, inilah yang menjadi ketidakadilan. Harusnya kalau mau adil, ya misalnya sumbangan Kaltim ke pusat itu, ke APBN itu misalnya 500 triliun, kembalikanlah 100-200 triliun ke daerah ini. Supaya percepatan pembangunan, kemudian pembukaan pasar-pasar kerja, lowongan pekerjaan itu terbuka buat rakyat Kalimantan Timur. Saya kira ya misalnya Kaltim ini penduduknya itu kurang lebih 4,8 sampai 5 juta lah di Kaltim ini. Penduduknya udah angka segitu kan. Karena pemilih saja udah 2,7 sampai 2,8 juta. Nah, jadi kalau hanya rakyatnya 5 juta, misalnya kalau ada dana 100 sampai 200 triliun, saya kira nggak ada pengangguran di Kalimantan Timur ini. Saya kira nggak ada kemiskinan di Kalimantan Timur. Saya kira nggak ada lagi rakyat yang mengeluh air bersih, yang mengeluh dengan fasilitas pendidikan yang murah dan berkualitas. Kemudian nggak ada lagi rakyat yang mengeluh tentang pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, gitu kan. Nggak ada lagi. Tapi kan persoalannya itu, pusat itu tidak sungguh-sungguh memberikan support dan perhatiannya ke Kalimantan Timur. Nah, juga demikian, Kalimantan Timur ini siap nggak misalnya menghadapi kalau misalnya ada gelontoran dana yang besar dari pusat. Nah, ini kan harus ada keseimbangan ini. Kesiapan sumber daya manusia kita itu harus matang gitu kan. Jangan sampai nanti ada dana besar yang turun dari pusat tapi tidak terkelola dengan baik, menjadi sia-sia. Ya mohon maaf, kita bukan contoh buruk ya. Misalnya ada kayak contoh Papua lah itu kan. Papua itu kan hanya menghadirkan apa ya, ya kita lihatlah gubernurnya yang begitu-gitu kan. Nah, maksud saya itu. Nah, maka kita harus menyiapkan semua ini untuk
kalau misalnya terjadi, misalnya kalau perjuangan, misalnya saya nanti berjuang agar undang-undang keuangan daerah itu berpihak ke daerah dan bisa menambah guyuran duit dari pusat ke daerah itu maksimal, dan siap nggak kita mengelolanya kan gitu. Oke, berarti harus siap semuanya nih ya. Ya harus kita siap. harus bersiap semuanya nih. Oke, Bang, sebagai seseorang yang sedang berjuang untuk mengangkat partai PKB nih sebagai ketua, dan kemudian secara pribadi juga menjadi calon legislatif nanti di Senayan, Bang ya. Apa nih yang diharapkan Bang Udin sebagai seorang ketua PKB dan juga tentunya akan melenggang ke Senayan kepada masyarakat, Bang, untuk pemilihan nanti? Ya, memang masyarakat ini kan variatif ya, bervariasi karakter dan ada pengelompok-pengelompokan lah. Kalau dalam pemahaman saya itu, pemilih itu kan ada yang disebut dengan pemilih rasional, ada yang disebut pemilih pragmatis, ada pemilih yang berbasis disebut dengan ya memilih karena ideologis lah gitu kan. Misalnya kalau PKB ini kan, kalau di PKB itu kami juga mengkategorikan tiga. Ada tiga model pemilih di PKB. Satu pemilih ideologis. Pemilih ideologis ini adalah dia nggak peduli. Siapapun pemimpin PKB di Kaltim itu, kalau dia lihat ada logo PKB, ada bintang 9, dia akan milih PKB. Nah, ini yang disebut dengan pemilih ideologis. Yang kedua, pemilih fanatik. Nah, pemilih fanatik ini adalah pemilih yang digarap secara personal. Dia itu adalah pemilih yang dia pilih itu tidak melihat partainya, tapi melihat figurnya. Misalnya Pak Safrudin itu apapun partainya, dia akan pilih Pak Safrudin itu kan. Nah, ini dia fanatik dengan personal. Yang ketiga ya pemilih garapan. Pemilih garapan ini ya memilih karena faktor X, bisa jadi karena sesuatu, pemberian sesuatu, dan memilih karena teman kuliah, teman sekolah, memilih karena satu suku dan seterusnya gitu. Karena ini faktor X. Nah, apa yang kita tawarkan kepada para pemilih di Kalimantan Timur, PKB ya memang tentu saja menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan program dan rencana-rencana ke depan sebagai implementasi dari mewujudkan politik gagasan gitu kan. Karena kalau bicara tentang politik pragmatis, nggak mungkin lah kader-kader PKB bisa bersaing dengan caleg-caleg dengan partai lain ya, yang secara kemampuan finansialnya besar gitu. PKB itu kan, saya dari awal bilang bahwa kader-kader PKB itu adalah kader atau orang-orang yang lahir dan tumbuh dari keterbatasan. Atau disebut dengan kader PKB itu adalah kader yang lahir dan tumbuh dari kelompok kaum proletar, kaum mustazafin gitu kan. Tidak ada kader PKB itu yang lahir dan tumbuh dari misalnya anaknya bangsawan ekonomi ini, anaknya pejabat dan konglomerat ini, nggak ada kader PKB itu. Nah, itulah yang kemudian dengan keterbatasan dan kemampuan yang terbatas ini, maka kader-kader PKB harus menghadirkan politik-politik yang bisa menarik. Apa yang disebut menarik ini ya tadi, politik gagasan, politik yang santun, politik yang ramah, politik yang anti hoax, politik yang tidak egois itu kan, atau ya inilah yang menjadi ciri khas kami di PKB. Dan apalagi saya mungkin teman-teman tahu bahwa saya ini bukan siapa-siapa, yang berproses di kampus, yang memperjuangkan aspirasi rakyat sejak mahasiswa gitu kan. Tentu menjadi beban berat saya adalah bagaimana status gelar saya menjadi mantan aktivis mahasiswa ini tetap terus terjaga dan terpelihara, sehingga komitmen perjuangan, komitmen keberpihakan itu tetap jelas dan tegas. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat gaya kehidupan saya yang ya gitulah kira. Sampai hari ini saya
masih merasa bahwa saya aktivis mahasiswa. Ya kemana-mana sendiri tanpa ada supir, tanpa ada ajudan itu kan. Ini apa? Ya ini selain membiasakan diri, juga memberi contoh gitu loh. Menjadi teladan kepada masyarakat. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak butuh dilayani kan gitu. Tapi melayani. Pemimpin itu esensinya melayani, bukan dilayani. Nah makanya hal-hal seperti ini kita balik gitu. Kita artinya pemahaman orang banyak bahwa pemimpin itu harus dilayani, pemimpin itu harus difasilitasi. Sekarang kita balik. Pemimpin itu harus melayani, harus banyak memberikan pelayanan kepada rakyat. Nah, apa anunya itu? Ya sebagai tanggung jawab kita sebagai mantan aktivis mahasiswa yang dulu teriak di jalan ya, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Nah, itu kan. Nah, inilah saatnya kita membuktikan diri bahwa kita ini adalah politisi dan anggota DPR yang tidak lupa dengan habitat, anggota DPR yang tidak lupa dengan basic kita. Nah, oke. Dan tentunya melalui ini Bang Udin juga menyampaikan loh kepada Sobatkom tentunya di rumah ya untuk nanti memilih tentunya ya harus memilih calon-calon dan juga tentunya wakil-wakil dari suara masyarakat kita gitu. Nah ini tentunya dari sekian banyak tadi pemilih-pemilih, ada pemilih cerdas Bang Udin. Untuk pandangan Bang Udin sendiri mungkin terakhir, seperti apa sih pemilih cerdas itu sendiri? Pemilih cerdas itu adalah pemilih yang memilih karena ide, gagasan, dan cara berpolitiknya gitu kan. Pemilih cerdas itu nggak suka dengan politisi yang plin-plan, yang pagi tempe, sore kedelai gitu kan. Nah, itu enggak. Dan pemilih cerdas itu adalah pemilih yang memilih karena gagasan dan programnya, bukan karena sesuatu gitu kan, bukan karena menawarkan sesuatu yang menjadi imbalan, enggak. Dan tapi problemnya itu pemilih cerdas dan pemilih rasional ini kan angkanya kecil gitu. Kenapa? Karena kita tinjau dari aspek pendidikan saja, berapa sih lulusan S2, S3, S1 dibanding lulusan SMA, dibanding lulusan SMP, dibanding lulusan SD, dan dibanding yang tidak sekolah sama sekali kan gitu kan. Kan Kaltim ini masih tinggi, masih didominasi oleh pemilih yang apa ya, SMP ke bawah gitu. Nah makanya agak susah kita mau mengandalkan pemilih cerdas atau pemilih rasional ini sebagai tumpuan kita gitu kan. Karena ya memang populasi, bahkan kecenderungan mereka yang cerdas dan yang rasional ini kadang-kadang lupa milih dia gitu, jadi golput gitu loh. Ini problemnya kan gitu. Nah saya nggak tahu, bingung memilih siapa, kebanyakan pilihan atau apa, akhirnya dia golput. Ini juga repot. Betul. Nah makanya hari ini saya sebagai calon anggota DPR RI ya merambah semua segmen pemilih cerdas, pemilih rasional, pemilih yang memiliki karakter. Ya memang saya nggak bisa pungkiri, kalau ketemu rakyat, ibu-ibu pengajian, kelompok-kelompok hapsian, lalu mintanya banyak, misalnya minta jilbab, minta seragam, minta alat rebana gitu kan. Nah maka ya ini juga yang menjadi tantangan kita. Makanya kalau menjadi caleg itu harus siap segalanya, gitu kan? Nah tentu majunya saya sebagai calon anggota DPR RI juga penuh dengan perhitungan, ya perhitungannya matang. Karena ya kalau nggak matang ngapain saya calon DPR RI, ya nggak? Kalau saya calon DPR provinsi saja ya saya mohon maaf udah terbukti 2 kali terpilih jadi anggota DPRD Kaltim dengan di dapil yang berbeda. Saya bisa menciptakan prestasi-prestasi gitu. Nah maka dari modal dan perhitungan itulah yang kemudian yang membuat saya optimis bahwa saya insya Allah 14 Februari 2024 rakyat Kaltim akan memilih saya menjadi wakilnya di DPR RI. Oke, luar biasa ini ya. Amin, amin, amin. Tentunya ini juga sebagai harapan yang luar biasa dari masyarakat Kaltim, Bang Udinnya untuk terus memperjuangkan aspirasi-aspirasi. Mungkin terakhir untuk closing, Bang Udin mengajak para Sobatkom dan juga para pemilih di rumah nih untuk memilih dan juga tidak golput tentunya. Silakan Bang Udin. Ya, buat teman-teman
muda milenial, kalau saya kutip ada sebuah pernyataan itu bilangnya begini, orang sukses tahu proses, orang gagal taunya protes. Nah artinya ya mari kita berproses, jangan protes terus gitu loh. Mari kita berproses supaya nanti suatu saat kita akan menjadi berhasil. Kalau kita taunya protes terus, kapan kita bisa sukses kayak gitu. Dan terakhir, dan mari memilih, ya jangan beli kucing dalam karung lah. Ya memilih ya harus lihat orangnya, harus lihat programnya, harus ketemu orangnya. Ya sederhananya pilihlah wakil itu yang mudah dihubungi, yang mudah ditemui kayak gitu. Dan saya insya Allah selalu siap ditemui, selalu siap dihubungi dan kapanpun dimanapun. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Udin, luar biasa ya. Tentunya ingat tanggal berapa Bang Udin? 14 Februari 2024, jangan lupa ke TPS, salurkan aspirasi politiknya kepada orang-orang yang tepat, kepada partai yang tepat, dan tentu saja mungkin jangan lupa memilih Bang Udin. Safrudin adalah pilihan yang tepat. Wah, mantap sekali. Terima kasih Bang Udin atas waktunya. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Tentunya sekali lagi tadi Bang Udin sudah sampaikan, ingat jangan golput ya Sobatkom semua. Memilihlah dengan cerdas dan tentunya kenali dari mana dewan-dewan yang akan kamu pilih sebagai pengantar aspirasi-aspirasi dari kalian semua. Oke, segenap dari teman-teman Parlamentaria dan tentunya saya Vika Rapenska pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Parlamentaria. Sampai jumpa di segmen-segmen Parlamentaria berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.